Persekapas. Ale. Persekapas menjadi klub yang profesional. Sepak bola di kotanya ini yang sangat sulit berkembang. Anak-anak asli Pasuruan, mereka bisa berkembang ketika keluar dari Pasuruan. Untuk yang passion ultras, aku ultras. Balik lagi dengan saya Yuan Dan saya Uki di podcast Regenerasi Laskar Sakera. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, narasumber kita yang tak asing lagi sebenarnya dari teman-teman Sakera. Perkenalkan dulu dari sebelah sana. Halo, saya Yogi. Hidup. Saya Badi Pales. Dan buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya mereka di organisasi Laskar Sakera itu sebagai apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Uki. Siapa mereka ini? Untuk sebelah kanan paling sini ada Mas Yogi. Ini dia adalah sekretaris dari Yayasan Supporter Sakera Pasuruan. Dan ini Mas Badi, dia salah satu veteran supporter dari teman-teman Sakera. Untuk lanjutannya, ini Mas Yogi ini kegiatannya apa sehari-hari? Saya kerja di salah satu desa di Desa Gajah Bendo sebagai aparatur desa di Desa Gajah Bendo. Mas Badi, Saya sama profesinya dengan Mas Uki, tapi kalau cari organ kaos, ke saya aja dari Mas Uki. untuk langsung saja ke topik pembicaraan kita, ini ada beberapa pertanyaan dari saya sendiri dan teman-teman regenerasi. Mungkin yang bisa kita tanyakan pertama, apa tuntutan yang dibawa teman-teman pada aksi kemarin demo? Mungkin Mas Yogi dulu untuk menjabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, terkait dengan aksi damai kemarin demo di kantor DPRD sama di kantor Pemkab kemarin, sebenarnya kita itu sudah lama mempunyai unek-unek yang belum terselesaikan dan belum terkabulkan dari kami, dari Sakera Mania khususnya, dan pada umumnya warga masyarakat Kabupaten Pasuruan juga. Kami ingin Persekapas itu diswastakan dan dikelola profesional oleh pihak-pihak yang mempunyai track record yang baik dan mempunyai kecintaan kepada klub kebanggaan kita Persekapas. Dan yang kedua, segera Askap sendiri melaksanakan terkait dengan kongres untuk pemilihan ketua Askap. Soalnya detik ini masih belum ada ketuanya, yaitu alias kosong, dan kebetulan sekarang dipegang karatekernya oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Andrianto. Mudah-mudahan Bapak PJ Kabupaten Pasuruan bisa menghandle semuanya dengan aman dan lancar, sehingga Persekapas menjadi klub yang profesional, terus klub yang disegani oleh kota-kota lain dan di perkancahan sepak bola nasional. Mungkin ada tambahan dari Mas Badi terkait tuntutan yang disampaikan waktu aksi kemarin. Aku sendiri ya, ini kan kebetulan anak Fales Mania, OI Iwan Fales. Jadi terinspirasi dari lagu Mereka Ada di Jalan. Dalam lirik tersebut menceritakan kegelisahan seorang pemuda melihat sepak bola di kotanya ini yang sangat sulit berkembang. Dan kebetulan waktu itu aku sendiri ke Stadion Pogar sore-sore.
nonton checklistnya anak-anak Tribun Selatan. Nah ini juga sebenarnya juga menjadi cambukan bagi kita anak-anak muda Pasuruan. Kenapa sepak bola kita ini mati di Pasuruan sendiri? Nah, banyak anak-anak kecil ini nggak bisa mengembangkan potensi mereka sendiri. SSB juga cuma ada beberapa yang terlihat, kompetisi juga nggak ada, sampai mereka hanya bisa bermain di Stadion Pogar, bobol lewat pintu-pintu itu yang berlubang, main sekedar kesenangan. Dan ternyata banyak anak-anak asli Pasuruan, mereka bisa berkembang ketika keluar dari Pasuruan karena minimnya kompetisi yang semestinya dijalankan oleh ASKAP untuk menciptakan pemain-pemain baru, bibit baru. Ada Hanif, pemain timnas U16 dari asli Bangil yang membawa timnas U16 juara, dan kalau nggak salah ya ini sekarang bermain di program Garuda Select, tim yang ikut yang akan bermain di Italia di kompetisi amatir yang dikelola oleh Jarum kalau nggak salah, dan aku selalu mengikuti. Pelatihnya si Gundul Kurniawan Yulianto, dan banyak lagi Fahmi anak BC aja ngompol ya, yang dia itu dulunya Sumanda karena berprestasi, ternyata terakhir yang saya ikuti kan kalau nggak salah main di Bali, kurang tahu sekarang main di mana. Nah, banyak pemain-pemain ini nggak ada tempat memadai mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang di ASKAP lebih condong terfokus anggarannya itu ke Persikapas. Seharusnya kan harus dipisahkan. Jalankan sendiri, ASKAP, putar roda kompetisi. Gak perlu munafik mencontoh di tempat lain, bahkan mencontoh di film kartun pun ada, di film Tsubasa, di mana Tsubasa memulai karirnya di Nankatsu, di SD, tingkatan SD, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi dan nasional. Ada jenjangnya, Tsubasa dari SD, SMP, dan SMA. Kenapa orang-orang yang katanya ngerti bola di Pasuruan tidak bisa mengadakan kompetisi tersebut? Apalagi dengan dana anggaran yang APBD cukup lumayan besar. Seharusnya kan bisa mereka ini membuat roda kompetisi, ada 24 kecamatan. Bikinlah tingkatan SD maupun SMP dan SMA ini menjadi sebuah liga, jangan dibuat turnamen. Turnamen dengan liga bedanya apa? Liga dari 24 kecamatan ini kan bisa dibagi menjadi 12 grup, 12 tim. Berarti ada 2 grup, di mana nanti ada grup barat dan timur, diadu satu sama lain. Artinya apa? Di masing-masing tim tersebut mempunyai jam terbang tinggi, saling mengasah. Katakan pelatih-pelatih dari mantan-mantan pemain Persikapas banyak loh. Ada siapa, Imam, yaitu juga pelatih kiper. Nah, dengan diadakannya liga tersebut, nanti akan keluar pemain-pemain yang mempunyai potensi dari tingkatan SD, SMP, SMA. Jangan hanya sekedar turnamen, apalagi turnamen dengan tanda kutip abal-abal, turnamen goib. Apa artinya goib? Nggak ada timnya, nggak ada kompetisinya. Tahu-tahunya pas ketika pelaporan dari laporan pertanggungjawaban, tahu-tahunya ada foto. Nah, itu foto apa? Yang jelas ada fotonya pertandingan. Nah, tujuan anggaran itu tetap turun. Tolonglah bapak-bapak yang ada di mempunyai pemenang di Kabupaten Pasuruan ini, bantu anak-anak muda ini menjadi benar-benar pemain yang profesional. Kasihan mereka harus sampai ikut klub luar Pasuruan,
dengan orang tuanya itu harus mengantarkan tiap akhir pekan. Dengan adanya kompetisi antar pelajar ataupun jenjang usia dini, nanti Persikapas kita akan kekurangan untuk mencari pemain-pemain baru. Masa tiap ada kompetisi baru ada seleksi, klub-klub yang di bawah naungan ASKAP disuruh mengirimkan beberapa pemain pilihannya dengan apa adanya pemain tersebut, bahkan pemain setelah pro pun itu pun menunggu dari kemarin menunggu untuk ikut seleksi, tapi tidak ada seleksi karena ya ada masalah internal di ASKAP maupun di Persikapas, sehingga mereka hanya memilih klub di luar. Bahkan mereka loh kualitasnya bukan di Liga 3, ada yang dikontrak di Liga 2. Jadi harapan saya sendiri, harapan pribadi ini, kelola dengan sebaik-baiknya di jenjang kompetisi usia dini tersebut. Pilihlah orang-orang yang mengerti bagaimana dia itu mengatur roda kompetisi di dalam 1 tahunnya. Nanti juga akan meningkatkan dari segala bidang, entah itu UMKM, entah itu tenaga lapangan pekerjaan yang lain, tukang parkir, bahkan pelatih-pelatih itu pun juga bisa menjadi pelatih-pelatih di sekolah-sekolah tersebut. Dan Persikapas, kelola orang-orang yang benar-benar mengerti tentang sepak bola industri, bukan sekedar asal ikutan, gelontorin dana, udah laporan tahun depan berulang seperti itu. Malu. Berarti titik masalah di Kabupaten Pasuruan mengenai Persikapas ini atas kurangnya wadah bagi bibit-bibit muda pesepak bola yang ada saat ini. Bukan sekedar bibit, tapi kurangnya keseriusan dalam mereka mengelola sepak bola Pasuruan. Karena ya selama ini mungkin dengan sistem yang ada di zona nyaman, menang tak menang, lolos tak lolos, sementing anggaran cair. Nah, terus untuk itu yang bertanggung jawab atas semua itu siapa? Pemangku jabatan Pasuruan. Kalau sekarang PJ Bupati, bagaimana harus menekan, sedikit mengintervensi, memberikan pemahaman pada orang-orang yang di ASKAP. Artinya apa? Upgrading, di-upgrade pola pikirnya, mindsetnya. Ya memang sepak bola ini kan memang menghasilkan uang, tapi uang berapa sih kalau dari anggaran Liga Amatir? Kalau mereka mau keluar dari zona nyamannya tersebut, dibikinlah orientasi bisnis, bukan sekedar uang ratusan juta yang didapat, miliaran, bahkan bisa ratusan miliar loh kalau kita di Liga 1. Jadi sebenarnya yang harus ditata, yang niat lagi. Tolong bapak-bapak yang mempunyai wewenang, mempunyai jabatan di persepak bola, tolong dipikirkan lebih panjang lagi. Apakah kita melulu dengan keadaan yang nyaman dengan keadaan yang sekarang, atau kalau pengen meningkatkan income, tanda kutip income pribadi, ya kita harus berpikir ke sepak bola industri, di mana nanti bukan sekedar uang dari anggaran, bahkan ini kalau sepak bola ini bisa dikelola dengan profesional, ada saham-saham yang dimiliki oleh klub-klub internal tadi, ada keuntungan. Klub-klub internal tadi mendapatkan dana loh dari hasil pembagian keuntungan di akhir musim. Terus anggaran dari sepak bola amatir dapat juga, artinya kanan kiri juga dapat. Ini untuk mengelola sepak bolanya, sepak bola amatirnya. Yang ini dari sekian persen dari investor atau pengelola Persikapas juga nanti dapat, artinya double. Rubah mindsetnya seperti
sepak bola kuno, sepak bola yang menyusup pada APBD. Nah, sekarang kan banyak teman-teman yang sedang meneriakkan swastakan Persikapas, swastakan Persikapas. Penyuastaan Persikapas itu yang dimaksud adalah penyuastaan yang seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Yogi. Jadi gini, untuk tuntutan kemarin kita menyuarakan terkait dengan segera Persikapas dikelola atau diswastakan itu kan dengan proses-proses yang begitu panjang, Kak. Sekedar 1 hari 2 hari, juga ada birokrasi yang cukup lama terkait dengan proses tersebut. Emang sih kita itu butuh, dari Sakeramania itu kita butuh cepat untuk proses penswastaan tersebut. Mulai 10 tahun kita flashback yang dulu, kita itu sudah menyuarakan terkait dengan ya apa sih Persikapas ini bisa dikelola dengan profesional, tidak bergantung sepenuhnya dengan APBD yang selama ini dikucurkan ke Persikapas, karena itu kan ya juga membebani APBD juga kan. Dan di situ pun terkait dengan plus minusnya untuk kita berpangku penuh dengan APBD, itu kan ya juga membebani terkait dengan pendapatan-pendapatan yang ada di Kabupaten Pasuruan sendiri. Kita itu tidak ingin, ibaratnya itu Sakeramania itu sayang, Muspro dengan anggaran sebegitu besarnya setiap tahun terus dikucurkan, tetapi untuk target kedepannya itu nggak ada. Mulai satu dengan fasilitas stadion itu sendiri, lampu, terus single set kursi, terus kamar mandi, itu yang harus dibenahi juga. Dengan fasilitas yang sudah mumpuni, yang sudah ada dan memadai, kemungkinan besar pemain-pemain di Persikapas sendiri kan betah. Dengan fasilitas stadion yang cukup mumpuni, punya rasa kebanggaan tersendiri. Dengan begitu antusiasnya supporter Sakeramania, warga masyarakat Pasuruan sendiri, mindsetnya ya harus dibenahi dari dulu, jebol, terus kita rubah sedikit demi sedikit, kita kasih sosialisasi, himbauan, bahwasanya sudah nggak zamannya lagi kita itu nonton, menek pager, jebol pager, serundul-serundulan, itu nggak zamannya. Kalau kita mencintai Persikapas, ya kita harus mencontoh klub-klub profesional yang ada di Indonesia. No tiket, no game. Itu yang harus kita galakkan, yang harus kita sosialisasikan. Wajib no tiket, no game. Berarti mengenai penyuastaan Persikapas itu, Persikapas harus lepas dari, nah, kita berpangku harus berlepas di APBD. Dan itu pun harus benar-benar siapa nanti yang akan memegang, terkait dengan orang-orang atau investor-investor mana yang benar-benar punya integritas mencintai Persikapas. Itu pun prosesnya lama, harus ada lelang dulu, dilelangkan ke supporter dulu siapa yang mau memegang Persikapas ini, yang mengelola Persikapas itu sendiri. Kalau toh supporter sendiri nggak ada yang ibaratnya kita pasrahkan kepada siapa yang benar-benar yang mempunyai integritas, monggo. Yang penting kejelasan dan keakuntabilitasnya itu terpenuhi. apakah ada? Insya Allah ada, pasti ada. Kita nggak. Terus kenapa sampai detik ini belum juga terrealisasi penyuastaan Persikapas itu jika ada? Ya itu kan ada istilahnya gimana ya, mungkin semua supporter Sakeramania sudah tahu bahwasanya untuk lepas dari kita itu berpangku tangan di APBD itu pastinya ya harus kan ada plus minusnya juga. Kemungkinan ada orang-orang yang belum, atau ibaratnya belum ikhlas lah melepaskan Persikapas ke swasta atau gimana. Ya mungkin dengan alasannya, ya kan alasannya kan ya macam-macam. Kita
bisa menjelaskan terkait itu. Ya kalau kita kepinginnya Sakera mana sendiri sih, ayolah, mosok sih Persikapas ini dari dulu sampai sekarang kok gitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Ya apa ya, yang terutama yang harus dibenahi itu satu mindset. Kita ya sadar diri, mindsetnya Sakera Mania, maksudnya mindsetnya kita sendiri sebagai supporter yang mencintai klub kita sendiri, ya harus rela berkorban. Jadi no ticket no game, kita harus mengelola dengan baik terkait dengan keorganisasian dari Persikapas atau Sakera Mania itu sendiri. Baru untuk fasilitas, terutama itu fasilitas stadion itu yang mempengaruhi. Plus minusnya fasilitas kalau tidak terpenuhi, pemain nggak ada semangatnya. Masa kayak dulu lagi kita ke Liga 1 kita musafir ke Madiun, ke Stadion Wilis Madiun, masa kayak gitu lagi gitu. Untuk pertanyaan dari teman-teman di Instagram juga ada yang mempertanyakan untuk kelanjutan hasil dari audiensi ke DPR sama dengan di Gedung Putih ya. Itu gimana Mas untuk Mas Yogi, dan apa langkah kedepannya untuk YSSP sendiri untuk teman-teman Sakera Mania? Jadi gini, terkait kelanjutan kita aksi demo kemarin kebetulan kita sudah bertemu dengan Bapak PJ Bupati di Stadion Pogar. Kebetulan beliau sedang mengamati dan mensupport pemain seleksi Persikapas terkait tuntutan anak-anak kemarin Sakera Mania, bahwasanya untuk hari ini beliau lebih fokus dulu ke Liga 3, dan itu pun nantinya di pertengahan proses tersebut Bapak PJ Bupati itu nanti akan melobi atau akan bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait tentang proses penswastaan itu sendiri. Jadi mohon untuk teman-teman Sakera Mania bersabar dulu, tetap kita kawal, tetap kita support Bapak PJ Bupati, bahwasanya beliau juga ingin memajukan persepak bolaan di Kabupaten Pasuruan. Untuk tadi Mas Yose belum terjawabkan ya, apakah ada rencana untuk kita ke depannya ada aksi lagi enggak? Ya, kalau tetap memang mendampingi kita lihat situasi dan kondisi, kita lihat sikon dulu. Kalau memang toh dengan aksi kemarin kita belum ada jawaban yang memuaskan, ya kemungkinan ya kita ya turun aksi. Kita lihat dulu sikon gimana, kita tunggu dengan kebijakannya Bapak PJ Bupati. Kita tetap kawal, kita terus berkomunikasi dengan Bapak PJ Bupati, dengan Bapak Kadispora, gimana kelanjutan kemarin. Ya mudah-mudahan Bapak PJ Bupati ini, Bapak Andrianto, berkenan untuk segera memproses verifikasi terkait Persikapas menjadi PT atau diswastakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas Persikapas selama ini? Mungkin dari teman-teman yang di luar sana, yang di luar naungan dari YSSP sendiri belum tahu. Kan sekarang itu informasi masih ditutup rapat. Hanya segelintir orang-orang yang dekat dengan orang-orang YSSP ini yang tahu. Mungkin di sini bisa dijabarkan. Ya, untuk terkait yang bertanggung jawab sendiri ya ASKAP, Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Pasuruan, ASKAP. Selama ini mulai dulu ya ASKAP. Mungkin Mas Badi bisa menambahkan. Aku pengen menambahkan ya, ngomong ini juga di podcast, berharap mau saja 1 dari 50 pemilik klub di ASKAP ini nonton di video ini, ataupun yang punya kenalan tolong untuk disampaikan. Jadi gambaran dari
diswastakan. Ini mengacu pada salah satu klub di Liga 1 yang saya pelajari, yang dulunya ini klub merah. Gambarnya seperti ini. Di ASKAP kan ada klub yang katanya jumlahnya 50 ya, yang katanya 50. Artinya apa? Ini sebagai contoh di salah satu klub Liga 1 tersebut, 50 klub ini akan mempunyai saham kepemilikan Persikapas, di mana masing-masing klub nanti akan mempunyai saham 2%. Artinya masing-masing pemilik ini nanti akan untung ruginya akan dinikmati bersama-sama, entah itu untung, entah itu rugi. Kalaupun takut rugi nanti ditanggung bareng-bareng. Ya, ini sebagai ibarat aku mempunyai kotak sepetak tanah kosong, Mas Uki mempunyai sepetak tanah kosong, Mas Yogi punya sepetak tanah kosong, dan Mas Yuhan juga punya. Tapi buat apa tanah kita ini, tanahnya gersang, tak bisa menghasilkan, disewakan juga mungkin dapatnya sedikit. Nah, kita membentuk sebuah wadah koperasi dengan 4 petak tanah tersebut. Nanti akan kita tawarkan, kita tenderkan ke siapa pengelola yang mau berani memegang tanah kita ini tadi. Misal mau didatangkan hiburan, dermulen, pasar malam, itu menjadi urusannya pengelola tersebut. Dengan nanti kita itu di pihak koperasi akan berdilan berapa persen nanti keuntungan yang kita dapat. Katakanlah pengelola mendapatkan keuntungan 70%, modalnya dari dia sendiri. 30% nanti akan dinikmati oleh 4 peta ini. Artinya apa? Orang yang mengelola pasti kan dia kan nggak mau rugi. Dia bagaimana caranya membuat pasar malam itu ramai terus. Kalau sudah rame, nanti tiap akhir musim, akhir tahun, dapatlah untung sekian. Nanti dengan cuma-cuma pemilik tanah ini tadi tersebut dapat keuntungan dibagi rata, 30% ini dibagi rata oleh 4 pemilik 4 petak tanah ini. Sama halnya dengan di Persikapas. Masa sih nggak mau sekedar modal punya klub, terus juga mempunyai saham, nanti siapa orang yang gila bola, ya nanti akan membuat planning bisnis plannya itu dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga, nanti cuma tinggal duduk manis, dapat keuntungan dari si pengelola itu. Artinya apa? Misal ini dengan kita menyebutkan angka 70 dan 30%. Artinya apa? Persikapas nanti mendapatkan keuntungan di akhir musim. Nah, pengelola pasti kan nggak akan mengandalkan dari uang tiket. Dia harus berpikir, dia harus mempunyai tim. Oh, dalam hal Persikapas Store, dalam hal kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di Pasuruan yang nanti akan difasilitasi oleh PJ Bupati ataupun Bupati. Nah, di akhir musim nanti dibagi keuntungannya 70 dan 30% dibagi rata ke pemilik klub 50 tadi atau pemilik saham tersebut. Nah, kan dapat nih keuntungan dari Persikapas ini. Sementara dari anggaran dari KONI turun ke PSSI, ke ASKAP, ini gak kesentuh. Artinya apa? Double loh Pak, dapat kanan dapat kiri. Makanya harus ada niatan untuk berbenah. Kalau yang mentalnya memang dia sekedar punya klub, nggak ada pemainnya, nggak perlu latihan, terus yang penting nanti ada laporannya, masa mentalnya tiap tahunnya seperti itu. Tapi kalau memang mentalnya nanti ada dicuan, masa nggak pengen dapat cuan yang lebih banyak lagi? Ya salah satunya diswastakan tadi. Terus
klub di bawah naungan ASKAP ya harus komitmen menjalankan aturan-aturan di ASKAP tersebut agar dia bisa memiliki saham. Eman-eman Pak, banyak orang sudah ngomong, bahkan ada penelitian dari teman saya di Surabaya. Pasuruan ini masuk ke urutan keempat dari segala penilaiannya itu dari taraf hidup di kota tersebut, dukungan supporter, terus juga perusahaan-perusahaan sekitar itu yang menunjang. Yang pertama itu Surabaya, kedua Sidoarjo, ketiga Gresik, keempat Pasuruan, kelima Malang, bahkan Arema yang menjadi pesaingnya Persibaya itu di bawah Pasuruan. Ada yang menggambarkan juga sudah dikaji, tapi saya nggak bisa menyebutkan dari teman saya tersebut. Artinya apa? Di perputaran klub Liga 1, perputarannya ini kurang lebih 100 M. Nah, kalau Pasuruan sendiri bisa menggandeng dari perusahaan-perusahaan yang ada, bahkan perusahaan yang ada ini menjadi sponsor utama loh di Liga 1. Mayora ada di sini, Mineral, bahkan Indofood pun juga banyak mensponsori klub-klub PSIS Semarang, Bali United, Arema. Artinya, kalau kita bisa menggandeng dari puluhan bahkan ratusan perusahaan tersebut untuk punya andil, jangan seperti yang seperti dulu, dimintain urunan terus nggak jelas arahnya kemana, akhirnya yo cegek, yo males untuk perusahaan tersebut, tapi libatkan, nanti dibantu oleh pemangku jabatan di Pasuruan ini terkait feedback apa yang sudah mereka berikan, terus dibalas dengan cara apa. Nah, teman saya mengkaji ini, itu perputarannya bisa 200 M. Kalau ini benar-benar diseriusi dengan sepak bola industri dan sepak bola politik, tidak bisa dipungkiri. Di Indonesia di era 10 tahun yang lalu lebih contoh ke politik football. Politik football ini bukan tentang partai loh ya, partai politik loh ya, tapi tentang bagaimana dia itu bekerja sama antar klub tersebut. Sedangkan di kontestan sekarang di Liga 1 ada 2 klub yang memainkan football industri, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan politik football. Kalau misal di Pasuruan ini bisa membangun 2 komponen tadi, itu ngeri, teman ngeri. Petilos, Galacticos, bisa dibayangkan nggak kita mempunyai stadion besar? Dulu Persikapas, yang nonton bukan orang Pasuruan, ada Sekermania luar kota, Sekermania Probolinggo, mayoritas dari Tongas ke timur. Sekarang Mojokerto ada dari Mojosari, Ngoro. Sekarang Sidoarjo ada dari Porong sama Jabon. Bahkan Lawang pun ada yang mendukung Persikapas. Nah, bayangkan ini kalau sudah berjalan dengan kapasitas stadion minimal 30.000 lah, dengan antusias supporter yang sudah tertib, kita sudah mulai berbenah diri di bawah naungan YSSP. Dengan berapa sih gaji dari teman-teman pekerja ini, bisa mereka membeli jersey dengan harga ratusan ribu. Artinya apa? Kita bukan sekedar mimpi, ketika ini bisa menjadi tim besar. Mungkin itu Mas Suki. Dari tanggapan yang disampaikan Mas Badik, mungkin sebelumnya belum ada transparansi ya dari pihak pengelola Persikapas untuk orang-orang perusahaan-perusahaan, maksudnya perusahaan yang memberikan dana, bantuan dana, akhirnya mereka kayak buat apa kita kasih dana sedangkan transparansi dan prestasi nggak ada gitu kan. Akhirnya minimnya ketertarikan perusahaan menjadi sponsorship bagi Persikapas, makanya mereka lebih tertarik ke Liga 1 kan, seperti Mas Budi ya.
Gitu. Mungkin kedepannya untuk Bapak PJ Bupati dan selanjutnya pemegang caretaker bisa lebih bertanggung jawab atas hal-hal seperti ini. Mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Mas Badi, kenapa sih Persekapas jauh tertinggal dibanding daerah sebelah? Tim Ya kembali lagi tadi pada SDM, yang mohon maaf, SDM dan mental fight, namanya kompetisi itu harus fight. Tapi yang ada selama ini bertahun-tahun tidak ada rasa untuk kompetisi memiliki bersaing. Sebenarnya pernah ada, kalau nggak salah musim 2017-2018 kita sampai masuk loh zona nasional. Itu pun prestasi yang sangat menggembirakan, terhitung mulai Persikapas terdegradasi di divisi utama 2009 sampai sekarang ini. Nah, mental itu nggak ada, karena merasa apa ya? Karena yang merasa ya wis melaku apa naniki oleh dana iki ono sesuk ya lumayan, tapi tidak ada rasa untuk mengembangkan. Tapi harapan saya yang berlalu ya wis berlalu, wis nggak perlu dibuka saling menyalahkan dari pihak sini pihak sana. Harapan saya dan kawan-kawan dari YSP ini, kita mengukir sejarah baru. Kita bekerja sama, berangkulan bareng, seperti halnya di zaman Bupati almarhum Yus Bagir, di mana dulu almarhum Bupati Yus Bagir itu menurut saya orang hebat, bisa melihat potensi bawahnya yang ini mempunyai kelebihan seperti ini, mempunyai kekurangan seperti ini. Bahkan sering loh dulu kontuk-kontuk antar pengurus almarhum AS Patah dari Grafi itu. Berarti apa dari sini ya lupa. Terus tapi bisa menyatukan sehingga Persikapas bisa masuk semifinal divisi utama Liga Jarum. Nah, untuk yang sekarang ini saya yakin dengan orang-orang yang terpecah dari beberapa pihak tersebut, tolong sisihkan egois, saling mengisi, satu sama lain memang berbeda, tapi ayo rangkulan supporter itu wis rukun, foto saling jogo. Ya memang ada dari kelompok-kelompok yang anjal-anjal itu yang masih, tapi kita terus sering koordinasi bagaimana menciptakan sepak bola ini bisa ditonton oleh semua kalangan. Harapan kita, ayo kita ini bekerjasama dengan sampean dindilan MOU seperti apa. Yang penting sama-sama memperjuangkan, sama-sama menjadikan Persikapas ini menjadi nomor 1 di Indonesia dengan support system yang ada, yang nggak dimiliki oleh kota-kota lain. Eman loh Pak, nggak bang tadi siji sama enak sehingga gini Mas, jika penyuastaan ini terrealisasi ya, apa itu dapat menjamin akan melambungkan nama Persikapas di kancah sepak bola nasional? Menurut saya itu sebagai jalan utama untuk menjadikan Persikapas ini menjadi klub yang profesional. Untuk terkait jaminan itu tergantung pada pemilihan dari pengelola tersebut. Jadi harus ada dibentuklah tim verifikasi dari berbagai macam unsur. Nanti akan menjadikan memilah-milah, mengkerucutkan banyak loh. Serius, luar pulau ada yang pengen optimis, ingin megang, pengen. pasti itu. Nah, orang kalau sudah menjadikan PT, mereka nggak mau rugi. Kalaupun nanti dijual nggak bisa. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini belum terrealisasi penyuastaan itu? Ya, karena ada ego dan kepentingan
masing-masing. Siapa yang memiliki kepentingan itu? Ya masing-masing dari apa ya, pihak dari orang-orang yang di ASKAP itu. Makanya ada Berarti orang-orang yang di ASKAP terus menggandoli untuk tidak melepas Persikapas. ya pengen dibikin seperti yang dulu-dulu, seperti yang sudah-sudah. Sebenarnya malu loh, malu dengan Jember loh. Jember ini berapa sih UMK-nya? Ada berapa perusahaan? Dan Persib Jember ini pengurusnya hanya tahu malu. Bertahun-tahun mereka nggak bisa mengangkat prestasi Jember, bahkan minus, kurang lebih 1 M ke atas minusnya. Dari pembayaran catering, transportasi, malu. Tapi mereka mundur, dikelola siapa? Dikelola supporternya sendiri. Supporternya sendiri nih yang melunasi hutang dari Persib Jember tersebut. Sekarang Persib dicoba dengan Persewangi, dijalankan sendiri oleh supporternya. Masa Pasuruan dengan berbagai banyak perusahaan dan orang-orang pintar yang ngerti bola, apakah kita harus mencontoh dengan yang di Jember? Ya kan nggak mungkin. Ayo yang sama-sama mempunyai kepentingan, satukan suara dulu. Teman pengen kepentingan apa? Terkait apa? Oke, ini terkait kepentingan B, satukan. Lek jare Amin tato, kon enak, aku enak, ngono. Foto enak sama nanti untung terkait urusannya sampean, untung dengan ini dan ini. Supporter juga senang, mempunyai kebanggaan. Yang penting dalam koridor sepak bola yang bersih dan profesional. Jangan hanya dijadikan sekedar numpang lewat. Wis sing biyen-biyen, supporter wis ngerti kabeh, Pak. Wis ngerti. Timbang tambah demo, tambah buka kabeh yo. Pak siapa? Yo, Pak kabeh itu mau. Gak mungkin satu orang. Pak kabeh. Kita ini Bapak-bapak. saya kira harus bukan anak-anak kecil, bukan anak sekolah, anak SMP SMA, kita paham. Cuma kita lebih menjaga keharmonisan dan masih berharap pada zaman-zaman semua agar bisa rukun menyatukan suara tersebut, sama-sama mempunyai tujuan. Perikapas dari nomor jiwa sama ya tambah enak. Sing iki kepingin namanya tenar ya tambah tenar. Sing iki melakukan dengan bisnis ya tambah berjalan bisnisnya. Jadi ya bukan zamannya berpangku tangan menjalankan atau menikmati sistem yang sudah ada, tapi tidak ada kemajuan. Ayo berbenah. Pasti sampean aku berbenah menjadi apa? Satu tujuan, kita pasti mendukung. Wes, poin-poinnya supporter wis padha ngerti nih. Cuma nek dibuka kabeh yo kan nggak enak ngono lho. Maksudnya buka itu nang publik iki opo. Akhirnya nggak berjalan dengan Persikapas. Cuma Buka aja. Cuma bagiku, Biar semua tahu. yo wis apa ya? Demi apa ya? Demi sepak bola Pasuruan. Tapi lek misale musim ini tetap melakukan ini, ya wis ada nyalahne supporter. Ada tindakan-tindakan yang di luar Nalar. kendali kita semua. Untuk pertanyaan terakhir, kan kemarin Mas Yogi melihat progres dari Pak Bupati, Pak PJ Bupati, melihat perkembangan kelanjutan kesiapan di Persikapas untuk mengarungi Liga 3. Seleksi pemain yang begitu ketat dan apa ya? Ini Mas, apa bisa kita untuk bersaing Dengan pemain seadanya. Lek jare ini Pak Ketum pemain karen-karen. Ketika semua tim melakukan seleksi yang geden-gedenan, Persikapas setat mburi dewe. Ya jadi kemarin itu saya dengan Mas Rasul Ketua Sakera Mane sendiri
kebetulan dengan teman-teman media dari Sakera Mania juga kemarin melihat langsung terkait dengan progres untuk seleksi pemain Persikapas itu sendiri. Kebetulan kemarin Pak PJ Bupati juga datang untuk mensupport langsung dan memberikan arahan bahwasanya untuk pemain-pemain Persikapas ini satu intinya harus cinta dulu kepada Persikapas. Kalau nggak cinta, bagaimana kalau kita bermain tanpa ada cinta di dalam dadanya, nggak ada nama Persikapas, ya percuma juga. Pak Bupati sempat, Pak PJ kemarin sempat bilang gitu, intinya niatkan dulu bahwasanya itu kita itu membela Persikapas. Dan untuk terkait pemain-pemain kemarin, kita lihat juga progresnya. Untuk seleksinya kemarin ya juga ada pemain-pemain senior juga. Berapa? Ada siapa namanya, Mas Riko, terus ada Mas Faruk, terus ada Mas Niko Atmaja ya, ada Mas Niko Atmaja, banyak kok pemain senior dan pemain-pemain juniornya Mas Novi Atmaja pastinya, dan juga ada apa namanya pemain-pemain junior juga yang ikut seleksi. Kebetulan kita lihat, kita pantau juga ya mumpuni gitu loh ya. Untuk apa namanya keoptimisan kita sih ya itu satu, bahwasanya Persikapas itu keinginan Sakera Mania itu sendiri benar-benar harus diswastakan. Karena apa? Yang saya tangkap dari Mas Badik sendiri tadi, dengan di Pasuruan itu sendiri banyak perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar sebagai ladang untuk dilirik oleh para investor dari luar. Kita sih berharap Persikapas kedepannya menuju dengan sistem sport, bisnis, dan entertainment atau SBE. Kepada Bapak PJ Bupati, kami sebagai Sakera Mania tetap all out membackup dan mendukung Bapak PJ Bupati Andrianto untuk fokus terkait dengan persiapan Liga 3, dan semoga Bapak PJ Bupati bisa membawa Persikapas lolos ke Liga 2, dan dalam proses itu juga ya jangan lupa segera diswastakan. Kita benar-benar pengen Persikapas itu dikelola oleh orang-orang yang berintegritas, yang mempunyai fak di sepak bola itu sendiri, dan mempunyai andil, sekalipun itu investor yang akan datang dari luar, tapi beliaunya tetap cinta kepada Persikapas, ya harus kita dukung gitu. Untuk pertanyaan penutup, saya lemparkan ke Mas Badik. Kan kita tadi bicara seputar tim dan kesiapan dan progres tentang aksi demo kita kemarin. Itu Mas Badik, saran-saran untuk teman-teman supporter Sakera Mania ini sendiri ke depannya seperti apa, Mas Badik? Harapan saya untuk teman-teman Sakera Mania ini tetap jaga seduluran. Kita boleh beda bapak dan ibu, tapi kesamaan kita sama, mencintai Persikapas. Nggak peduli passionmu ultras, hooligan, berapa Storsida, mania. Kita ini sama-sama. Artinya apa? Kita harus menjadi satu kesatuan yang kuat, apalagi dengan wadah YSSP ini yang menaungi dari perbedaan dari Sakera Mania tersebut. Ibarat direk dia bersatu ya kok demo iso seneng aku ndelok demo kabeh mbaur ngono antara sing Tribun Utara, Selatan, dan Independen. Artinya kita menjadi kuat, jangan sampai dipecah oleh kelompok-kelompok ataupun yang menunggangi. Karena kekuatan kita ini adalah kebersamaan. Kita bersama, kita bisa mengawal Persikapas. Kalau kita sampai dipecah, kita tidak akan bisa mengawal Persikapas ini.
Untuk yang passion ultras, aku ultras. Rangkulan, dulurmu sih nggak paham, ojo tambah disekat. Bila mana ada cekcok di sosmed, jadi saya kira screenshot aja. Saya kira screenshot, nggak usah di komen. Kirimkan ke koordinatormu. Koordinator nanti akan menyampaikan ke pengurus YSP, nanti akan ditengahi. Izin sosmed itu didelok wong akeh, didelok wong Surabaya, wong Sidoarjo. Makan Malang ya sebagai Malang. rival. Tambah seneng ya kalau waduh kesuruhan kontak-kontakan masalah itu saja. Jadi wis bukan zaman nih. Jadi ini sebenarnya bukan permasalahan di perbedaan kultur sih, tapi apa? Rasa kita kurang kumpulin. Saya malah gak tahu kumpul, ya. Nggak status titik tok yang ini, baper menjadi sama niku. Tapi sering kumpul, cacuk, gak ngarah baper. Tapi sering diakei, meskipun beda tribun, meskipun beda passion, tetap aja memandang itu golongan ini. Misal dari si Tribun Utara, Ultras, Korteo, ketok arek-arek sing golongane. Misal sing ngombe ngono, cak tak urini rokok, seneng. Cak tak anui, sebalike sing dari pihak sing bukan ultras atau mania, ojo arogan, tapi ono masae lho. Ono waktu dhewe-dhewe ngono lho. Ya ojo arogan, tapi wis durung zamane, sampean delok TikTok, Instagram. Wong sing arogan tambah di ece balik. Wis durung zamane gebuk-gebukan bisa, gak seneng moro dipersekusi, dianui. Ketika tapi padha mempunyai kelebihan dhewe lho. Tribun Utara, oke, mempunyai kreativitas. Selatan, uangnya sing siap bak wantang. Ketika itu mau isok bersatu, seru, kue saling melindungi, gitu. Tayangno bedo-bedo, nggak apa-apa ning dalan. Masa ada di suku-suku no kapok kon, jadi golonganku ya enggak. Tetap sama-sama kita mencintai Persikapas. Toh kita sudah diberikan contoh oleh kelompok-kelompok supporter Indonesia. Sing dia ini gegerannya apa saya ini? Aku malah gejekan, malah kadang gawe stiker WA yang gawe kelompok Tribun Liyo ngono lho. Wis durung jamane kabeh masai. Dene padha-padha memahami, padha ngerteni nggo lain mural ngono libatno. Cak melok cak ning kono meskipun dia enggak gambar, cak ngombe wis ngono lho. Ngombe. Ya ngombe sing ati-ati kok ngene iki ngono lho. Cak ngombe seneng. Sering komunikasi lah, sering didolani, sering ngopi. Ojo tambah sekat. Wis durung zamane temen, durung zaman 2023. Eker-ekeran pada saya apa supporter wis gak usum. Kalau supporter di Indonesia wis gak ono, malah guyon-guyonan bareng. Ya wis mungkin iku pokoke Persikapas iso apik, iku tok awak dhewe. Lah awak dhewe gegeran. Yo nyalano njero askap njero anuan yo podo gegeran pisan. Kita harus memberikan contoh yang baik. Mungkin itu, mungkin Mas Yogi bisa menambahkan. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Yogi tadi, apa yang disampaikan Mas Bakti kurang lebih saya menambahi ya. Jadi untuk kita sendiri sebagai supporter Sakera Mania harus lebih dewasa lagi, harus tetap bermindset bahwasanya ketika kita mencintai sesuatu atau ketika kita mencintai Persikapas ya harus rela berkorban. Kalau kita mau melihat atau masuk stadion ya harus bertiket. Ya lebih kurangnya taati tata tertib yang ada. Jangan sampai membuat onar atau membuat kegaduhan-kegaduhan yang bisa mengakibatkan kerugian kepada klub kita. Yang kedua, tetap kita dukung, kita kawal Bapak PJ Bupati untuk segera menswastakan Persikapas dan Harga mati. Persikapas NKRI harga mati dan fokus ke Liga 3 dan semoga bisa membawa Persikapas
ke Liga 2 dan menuju Liga 1. Dan yang ketiga, jaga keharmonisan antara supporter, jaga kreativitas kita, jaga kekompakan kita, jangan sampai tercerai-berai. Harus tetap kita solidkan barisan, kita solidkan visi dan misi demi kemajuan dan kejayaan Persekapas. Itu saja. Ya, mungkin terima kasih untuk Mas Yogi dan Mas Badi telah menyisihkan waktu untuk mampir di podcast Regenerasi Laskar Sakera. Karena terkendala waktu juga, mungkin segini dulu perbincangan kita hari ini. Ya kayak ngopi, jika salah paham. Aslinya ya seru sih. Tetap sama, Persikapas lebih maju dan kembali dapat berkiprah di kancah nasional. Persikapas Ale.